Maka kami memberikan ijazah, barang siapa di antara kalian ingin mengajarkan kepada yang lain, maka kita berta'awun 'alal birri wa taqwa, kalian mendapatkan pahala dan kita pun mendapatkan pahala, dan jika saya telah meninggal pun nanti akan mengalir pahala seperti kita mempelajari kitab Sahih Al-Bukhari, kembali pahala kepada Imam Al-Bukhari, mengajarkan kitab-kitab ulama-ulama sebelum kita, kembali pahala kepada mereka. Maka kesimpulannya saya memberikan ijazah bagi para penuntut ilmu di Lubuk Linggau ini yang hadir offline dengan kami dan menyelesaikan kitab meskipun dengan PDF di HP-HP mereka ataupun dengan memotokopi, maka kami berikan ijazah. Kami membolehkan kepada kalian untuk mengajar kitab ini dan mempelajarinya dan mendakwahkannya. Dan bagi mereka yang online pun sama. Mereka yang online yang berada di sekitar Indonesia, yang mengikuti dari pelajaran awal sampai akhir dan mengambil PDF dan memotokopinya ataupun cukup di HP-nya, maka kami pun memberikan ijazah. Maka kita cukupkan pertemuan kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan insyaallah jika ada waktu bertemu kembali, jadwalnya tidak bulan depan karena bulan depan Ramadan, insyaallah Abu Taubah siap berdakwah, kita pun siap berdakwah, dan kita sangat cinta kepada saudara-saudara kalian semua dan kita berdakwah. Dan kita alhamdulillah di sini berdakwah dengan sesama kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak berdakwah dengan kelompok-kelompok al-hizbiyah yang lain. Alhamdulillah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmik. Ini ya. Oh ya udah. Itu aja. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Kalau di sini kalau banyak Orang awam banyak. Gak apa-apa. Tapi nggak langsung kan, nggak langsung adzan salat kan. 10 menit dulu gitu. Nanti dikasih tahu kita ya. Ya, habisnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimmah. Kita sambung 15 menit sampai orang datang.
Jika sudah selesai 15 menit, alhamdulillah. Jika belum selesai, salat dulu disambung. Begitu. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, sadisatu asyrata. Maka takdirnya apa? Fadilatu sadisatu asyrata. Keutamaan yang ke-16. Maka di keutamaan yang ke-16 ini barakallahu fikum, asyamu junnatun minan nar. Bahwa puasa itu di hari akhirat, dari keutamaannya setelah tadi 2 poin lewati, apa? Pertama, melindungi orang yang melaksanakan puasa di alam kuburnya. Ya. Terus berikutnya apa? Tadi baru kita bahas, memberikan syafaat bagi orang yang melaksanakannya. Maka yang ketiga dari keutamaan di hari akhirat adalah asyamu junnatun minan nar. Bahwa puasa itu junnah, penghalang, tameng dari adab masuk api neraka. Maka puasa kenikmatan yang besar. Dalilnya disebutkan oleh penulis dari hadis Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu minan nar sab'ina kharifa." Barang siapa yang berpuasa hanya 1 hari saja, maka dia jauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharif. Apa makna kharif? Kharif adalah musim, dan musim ini kebanyakan 1 tahun, sehingga definisinya sab'una kharifa adalah 70 tahun. Maka orang yang berpuasa hanya 1 hari saja, dia berpuasa karena Allah, maka dia akan dijauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Sangat jauh dari api neraka. Maka ini hadis yang pertama muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri, dan nama Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri. Kemudian penulis juga memasukkan hadis yang kedua, dan perlu diketahui di sini akan ada beberapa hadis yang maknanya hampir sama. Maka kalau ditanya kenapa penulis mengulang-ulang dari segi makna, maknanya sudah ada, 1 aja cukup. Dalam bab dijauhkan dari api neraka, kenapa mendatangkan hadis yang lain? Tujuan penulis sebetulnya di dalam kitab ini juga adalah kumpulan hadis-hadis sahih, seperti di judul Al-Akhbar As-Sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih, sehingga penulis memberikan hadis yang muttafaqun alaih seperti tadi dari Abi Sa'id Al-Khudri, dan datang dari sahabat-sahabat yang lain yang dikeluarkan Ashabus Sunan, diperiksa sanadnya, kalau sahih dimasukkan kepada kitab ini. Maka itu tujuan penulis, bukan hanya dalam 1 bab, hanya 1 hadis saja. Maka seperti itu juga di pelajaran tadi pagi tentang wiqayatun minal ma'asi, bahwa di dunia keutamaan berpuasa menjauhi dari kemaksiatan. Maka disebutkan lafaz-lafaz asyamu junnah. Iya, ingat, asyamu junnah. Berapa banyak riwayat-riwayat di situ. Tujuannya apa penulis mengulangi riwayat ataupun mendatangkan riwayat? Kathratu turuq, mendatangkan berbagai riwayat yang dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim dan yang selain Al-Bukhari dan Muslim. Dan begitupun di sini penulis mengeluarkan hadis yang kedua dari permasalahan bab ini, bab dijauhkan dari api neraka. Kalau tadi dari Abi Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih, di sini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abi Hurairah. Yang lafadznya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillah, zahzahallahu wajhahu 'anin nar, bidzalikal yaum sab'ina kharifa." Di sini maknanya pun sama. Dan berbeda lafaz zahzaha, itu saja. Maka di sini maknanya barang siapa yang berpuasa 1 hari saja, zahzahahullah. Apa makna zahzahahu Allahu anin nar? Disebutkan oleh Imam Ibnul Athir di kitabnya An-Nihayah, dan Ibnul Athir ahlul lughah. Maka kitabnya An-Nihayah membicarakan tentang makna-makna minal ma'ani. Maka disebutkan oleh Ibnu Athir, zahzahahu ay nahahu an makanihi au ba'adahu minhu, yakni ba'adahu anin nar, masafah tuqta'u sab'ina sanah. Ini makna dari hadis ini, kata Ibnul Athir. Makna zahzahahu, dijauhkan tempatnya dari api neraka
70 tahun. Maka kalau tadi di hadis Abi Sa'id Al-Khudri dijauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun, di sini dijauhkan tempatnya dia berdiri atau dia tinggal 70 tahun. Adapun hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang mana sanadnya semuanya bertumpu kepada Suhail ibni Abi Saleh dari bapaknya. Maka Suhail barakallahu fikum dia rawi yang saduq hasanul hadis. Adapun bapaknya Abu Saleh dia Zakwan As-Samman yang meriwayatkan dari Abi Hurairah. Abu Saleh bapaknya imam, namun anaknya Suhail saduq, menyebabkan hadisnya hasan. Maka hadis hasan juga bisa diamalkan. Maka ini hadis yang kedua, hadis yang kedudukannya hasan, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Hadis yang ketiga yang dimasukkan oleh penulis di kitab ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An rajulin min Bani Amir ibnu Sa'sa'ah hadatsahu anna Utsmana ibnu Abil As Ats-Tsaqafi da'alahu bilabanin. Kemudian dia Utsman ibni Abil As meriwayatkan, aku mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, siyamun hasanun salatata ayamin minasyahr. Maka disebutkan poin pendalilannya asyamu junnatun minan nar. Makna junnah di sini adalah tameng yang melindungi dirinya dari api neraka. Maka ini pun menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang berpuasa bagaikan mempunyai tameng dari api neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah yang semua sanadnya bertumpu kepada Sa'id ibnu Abi Hind dari Mutarrif dari Utsman ibni Abil As. Maka hadis ini juga adalah hadis yang sahih li ghairi. Dan di sini matan ini hasan sahih lidati dikarenakan semua rijalnya thiqat. Maka ini 3 hadis dengan lafaz yang hampir sama. Hadis yang keempat diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Utsman ibni Abil As radhiyallahu anhu, asyamu junnah yastajinu biha al-abdu minan nar, bahwa puasa itu adalah tameng yang melindungi dia dari api neraka. Dan begitupun hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Umamah Al-Bahili. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas samai wal ard." Maka di sini hadisnya sama namun berbeda sedikit maknanya. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja, Allah jadikan antara dirinya jaraknya dengan api neraka sangat jauh, bagaikan jauhnya langit dan bumi. Maka ini keutamaan orang yang berpuasa juga. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi serta Imam At-Tabrani dan Musnad Ar-Ruyani yang mana sanadnya bertumpu kepada Yazid ibnu Harun, akhbarana Al-Walid ibnu Jamil, Anil Qasim ibni Abdurrahman, an Abi Umamah Al-Bahili. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih li ghairih juga. Dan sanad ini sanad yang hasan karena Al-Walid dan juga Al-Qasim keduanya saduq hasanul hadis. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-6 dari lafaz yang sama. Maka banyak penulis memasukkan hadis-hadis karena tujuannya mengumpulkan dari hadis-hadis yang sahih di bab ini. Datang dari Amr ibnu Abasah, seorang sahabi juga, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anin nar masirati mi'ata amin." Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja, Allah akan menjauhkan dia dari api neraka wajahnya masirati mi'ata am, 100 tahun. Maka di sini 100 tahun.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq di Musannafnya dan Abdullah dan Abd ibnu Humaid di Musnadnya dan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dari jalan Makhul an Amr ibni Abasah. Maka Makhul di sini seorang tabi'i dan Amr ibnu Abasah seorang sahabi. Maka sanad ini sahih li ghairi hadisnya, namun sanad ini dhaif karena meskipun Makhul thiqah, namun dia tidak bertemu dengan Umar ibnu Abasah. Maka sanad ini munqati', terputus. Namun dengan riwayat yang lain bisa naik kepada derajat sahih. Hadis yang berikutnya yang ketujuh yang semakna dengan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Shu'aib An-Nasa'i dari sahabat Uqbah ibnu Amir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masiratu mi'ata am." Lafadznya sama juga di hadis yang ketujuh ini dari sahabat Uqbah ibnu Amir, barang siapa yang berpuasa satu hari saja, Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka 100 tahun jaraknya. Maka inilah dari hadis Uqbah ibnu Amir, hadis yang ketujuh. Hadis yang kedelapan datang dari Abu Darda. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard." Sama seperti yang lalu. Barang siapa yang berpuasa hanya satu hari saja, Allah jauhkan jarak antara dia dengan api neraka khandaq. Apa makna khandaq? Lubang yang besar, parit yang besar, yang mana jaraknya bagaikan langit dan bumi. Maka jauh. Dan hadis ini, hadis yang ke-8 ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga di Al-Awsat dan juga di Al-Kabir, Mu'jamil Kabir dan Mu'jamil Awsat, yang mana jalannya dari Sufyan Ats-Tsauri anil A'mas an Syamr ibni Atiyah dari Syahr ibnu Hausab dari Ummi Darda dari Abi Darda. Sanad ini dhaif dikarenakan Al-A'mas mudallis dan juga Syahr ibnu Hausab dhaif, namun bisa naik kepada derajat yang sebelumnya tadi di hadis-hadis yang sebelumnya kepada sahih li ghairi. Dan begitupun hadis yang ke-9 yang semakna dengan ini datang dari sahabat Jabir ibni Abdullah. Maka di hadis Jabir ibni Abdullah, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu minan nar sab'ina kharifa." Barang siapa yang dia itu berpuasa hanya satu hari saja, dia akan dijauhkan dari api neraka 70 musim, yakni kharif bimakna sanah, 70 tahun. Dan kita tutup bab ini, keutamaan ini 10. Atau masih ada lagi? Ada 11. Maka di hadis yang ke-10 datang dari Jabir ibni Abdullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama asyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar huwa li wa ana ajzibihi." Poin pendalilannya, asyam junnatun, dia itu perisai, yastajinnu biha al-abdu minan nar, di mana seorang hamba menjadikannya perisai dari api neraka. Maka di sini pun menjadi pendalilan keutamaan bagaimana berpuasa menjauhkan dari api neraka, melindungi dari api neraka. Dan hadis yang ke-11, 11 ya, dari Aisyah, periwayatan dari Urwah ibnu Zubair an Aisyah, dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asyamu junnatun minan nar," bahwa puasa itu tameng dari api neraka. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan At-Tabrani di Mu'jam Al-Awsat. Maka hadis ini hadis yang sahih li ghairi dan sahih li datih. Maka alhamdulillah 11 hadis penulis beristidlal untuk menunjukkan bahwa keutamaan orang yang berpuasa, maka dia itu dijauhkan dari api neraka. Keutamaan berpuasa di hari akhirah, dijauhkan dari api neraka. Maka inilah keutamaan yang besar.